baiknya ibu absen terlebih dahulu. Jadi absen di sini ibu tanya, apakah hadir semua anak-anak? Hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu belakang. Minggu yang sudah, jadi kelanjutan hari ini kita sudah bahas dua minggu belakang bahwa kita membahas bahasan kita yaitu percaya hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hidup ini naik terus sehat. Yang penting sehat, kita harus bersyukur. Apapun keadaan kita harus bersyukur. Apa itu bersyukur? Mengucapkan alhamdulillah. Apapun rezeki, apapun kesehatan, apapun itu bentuknya, yang penting kita harus bersyukur kepada Allah. Amin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita mengambil kesimpulan bahasan 2 minggu yang belakang, yaitu jadi bahasan minggu belakang di sini kita membahas masalah hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat di sini minggu belakang sudah dijelaskan, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya ini ya. Ini termasuk di kiamat kecil. Nah, ini kiamat kecil. Jadi kiamat kecil ini bisa terjadi kapan saja. Nah, sekarang kita ambil sesudah kiamat kecil, kita mengambil kiamat besar. Kiamat besar ini apa akibat apa yang contoh termasuk dalam kiamat besar, yaitu runtuhnya dunia ini, hancur berantakan dunia ini. Siapa yang menghancurkannya? Yaitu Allah. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus siap-siap. Jadi kalau kiamat kecil, Ibu, kalau kiamat kecil itu kapan terjadinya? Itu kapan saja. Bisa malam, bisa siang, bisa hari ini, bisa besok. Kita tidak tahu. Jadi semua itu Allah yang menentukan. Nah, kiamat besar kapan itu belum tahu kapan. Apakah 1000 tahun lagi, apa 2000 tahun lagi, apa malam nanti, kita tidak bisa menentukan, karena yang menentukan yaitu Allah. Jadi kesimpulan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Hari kiamat besar maupun hari kiamat kecil. Terutama yang terjadi yaitu kiamat kecil. Kalau kiamat besar belum bisa kita ketahui. Jadi anak-anak sekalian, untuk mengambil kesimpulan hari ini bahwa hari kiamat kecil dan hari kiamat besar kita harus bersiap diri. Apa akibat daripada kiamat ini? Ini nak masuk di amal ibadah. Amal ibadah kita suatu saat akan diperhitungkan. Kita bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Kalau masuk neraka sebenarnya itu mudah atau susah itu. Jadi kalau masuk surga itu sebenarnya mudah. Senyum saja kamu bisa membawa amal ibadah. Itu ya. Jadi amal ibadah. Jadi maksud Ibu bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Banyak. Terutama kita harus berbuat baik. Yang kita hadapi tidak, yang kita takutkan ini kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu terjadi di lokasi-lokasi tertentu. Akan tetapi itu adanya peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Jadi dari Allah memperingatkan yaitu adanya musibah. Di daerah kita misalnya ada musibah di 4 alam, otomatis dia ada teguran untuk daerah 4 alam. Di sekitar rumah kita ada musibah, itu teguran untuk di sekitar rumah kita. Jadi itu, misalnya ada kebakaran berapa buah rumah itu terbakar hangus. Itu sebenarnya teguran dari Allah. Bahwa Allah itu memperingatkan. Siapa tahu kita ini sombong, punya harta, punya kekayaan disombongkan. Oh, saya ini paling kaya di desa saya. Itu tidak boleh. Nah, ini kemungkinan dengan kesombongan tadi Allah mengambil harta yang dia titipkan kepada kita. Ingat
sekolah. Sekolah baik-baik di sekolah. Jangan sampai di sekolah nakal nak, mencuri, ya, sudah itu menghina teman sekelas, ya, itu tidak boleh. Itu semua ada akibatnya. Apa akibatnya? Berdosa pada Allah. Kamu mungkin bisa itu tidak kelihatan namanya orang yang saya menghina teman saya, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Jadi hati-hati nah. Jadi sekali lagi bahwa kiamat besar dan kiamat kecil itu pasti ada akibatnya. Bagaimana akibatnya tadi? Untuk menghadapi akibat ini kita perlu mempersiapkan diri, terutama untuk menghadapi hari kiamat. Banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak beribadah. Mungkin kamu masih kecil, mungkin karena kamu belum bisa melaksanakan sholat lima waktu, tapi boleh dikatakan misalnya kamu bisa maghrib sholat maghrib, kamu bisa isya sholat isya, tapi kalau subuh kemungkinan kamu masih main kemana-mana. Tapi dengan berjalannya waktu, ibu mohon anak-anak sekalian yang cantik yang ganteng, berilah waktu sedikit untuk menghadap Allah. Ya, maghrib bisa, Bu, saya cuma bisa maghrib. Alhamdulillah. Kamu jangan utamakan itu apa? Misalnya main HP, diutamakan itu lah. Mengaji, sholat lima waktu, puasa, berbuat baik, itu semua amal ibadah. Senyum saja bisa membawa amal. Tapi jangan juga senyum yang listrik kamu senyumi. Itu boleh dikatakan orang gila. Senyum itu ada waktunya, ada pada tempatnya. Jadi itu, jadi mudah nak sebenarnya itu sebenarnya mengambil ke jalan Allah. Senyum, berbuat baik, suka menolong, ya. Jangan menghina orang, jangan meremehkan orang, jangan sombong. Yang sombong itu bukan milik kita, sombong milik Allah. Allah saja tidak sombong. Manusia tidak ada yang sempurna, yang paling sempurna adalah Allah. Jadi kita cuma mencontoh sifat-sifat Nabi. Jangan dendam, berbuat baik sesama orang, walaupun dia menyakiti kita tetap baik, itu menurut Nabi. Tapi kenyataannya di alam semesta ini kebanyakan jika orang itu jahat sama kita, kita pasti balik jahat. Itu tidak boleh. Jadi anak-anak sekalian, bahwa hari ini kesimpulannya hari ini bahwa hari kiamat kecil, hari kiamat besar itu pasti ada. Tinggal kita tunggu waktunya kapan. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengambil kesimpulan hari minggu terakhir ini, sekarang buat kelompok dulu. Silakan bahas masalah yang ibu jelaskan tadi. Silakan buat kelompok. Perkenalkan, nama saya Ricardo dari kelompok 3 ingin menanyakan apa akibat dari kiamat kecil. Nah, sekarang kelompok lain silakan menanggapi dari kelompok 3. Silakan kelompok lain tadi sudah. Nah, ya. Kelompok 1 menjawab. Perkenalkan, nama saya Pamelita dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu adanya tanah longsor, banyak yang menderita dan banyaknya kerugian pada masyarakat. Ya, sekarang jadi dari jawaban dari kelompok 1 untuk
Puas. Alhamdulillah. Sekarang kelompok lain silakan yang mau bertanya. Kelompok 2 silakan bertanya ke kelompok lain. Ya. Kapankah terjadinya kiamat kecil? Kapankah terjadinya kiamat kecil? Silakan kelompok lain yang bisa menjawab, silakan maju. Maksud ini berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Milani dari kelompok 2. Terjadinya kiamat kecil bisa kapan saja. Jadi kiamat kecil terjadinya bisa kapan saja. Bisa itu hari ini, bisa besok, bisa malam, bisa siang. Apakah sudah merasa puas dari penanya kelompok tadi, kelompok saya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang silakan kelompok lain yang mau bertanya. Apa ada masih ada pertanyaan dari kelompok lain atau sudah? Ya. Apa akibat dari kiamat besar? Apa akibat dari kiamat besar? Silakan menjawab kelompok yang bisa menjawab. Silakan. Akibat kiamat besar yaitu dihancurkannya dunia ini, kemudian manusia akan mati dan dihidupkan kembali pada saatnya. Nah, dihancurkannya dunia ini, manusia akan mati semua, hancur berantakan, kemudian dihidupkan kembali pada saatnya. Siapa yang menghidup kembali? Yaitu Allah. Apakah kelompok 3 sudah puas? Sudah. Sudah. Terima kasih Nae. Terima kasih anak-anak sekalian. Kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ibu doakan semoga kalian menjadi anak yang berhasil. Sekarang untuk terakhir ini ada soal dari Ibu. Setiap kelompok sama soal, silakan tulis soal. Nanti untuk minggu depan kita bahas sama-sama. Nomor 1. Nomor 1. 3. Sebutkan akibat dari hari kiamat. Sebutkan akibat dari hari kiamat. 4. Jelaskan pengertian hari kiamat. 5. Berikan contohnya. Nah, jadi anak-anak sekalian ini ya. Hari ini cukup sampai di sini, itu dijawab minggu depan kita bahas sama-sama. Jadi anak-anak sekalian kesimpulannya bahwa kita sudah selesai bahasan kita untuk hari ini, percaya adanya hari akhir. Jadi kita mungkin minggu depan kita membahas soal-soal, kemudian kita lanjut ke bab yang lainnya. Jadi anak-anak sekalian sampai di sini, semoga anak-anak sehat semua, semoga anak-anak menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.